PT Pindad gencar memproduksi kendaraan taktis berspesifikasi canggih bernama Maung. Artis Anang Hermansyah langsung memesannya dan menjadi warga sipil pertama yang bakal membeli rantis Maung. Mas, ini 1.500 cc loh. 1.500 cc bisa manuver. Ini memang buat perang, makanya di atasnya ada turretnya tuh. Buat senjatanya tuh. Buat naruh senjata. Keluarga artis Anang Hermansyah berkunjung ke PT Pindad Persero beberapa waktu yang lalu. Keluarga Anang mencoba sejumlah kendaraan buatan Pindad. Di antaranya Komodo, Maung, Badak, dan Anoa. Kita yang pertama ya? Yes. Beli ya? Confirm berarti Mas Anang sama Mbak Santi pesan satu ya. Yang ini. Sipil pertama yang sama insya Allah yang dua akan tadi. memiliki. Ya. Yeay! Sipil pertama yang insya Allah akan memiliki Maung. Janji loh, janji utang. Siap. Anang dan istrinya Ashanti mengaku jatuh hati kepada kendaraan buatan Pindad, terutama kendaraan taktis Maung dan Komodo. Keduanya berencana membeli 2 unit Maung yang akan diproduksi untuk warga sipil. Anang akan menjadi warga sipil pertama yang membeli kendaraan Maung. Harga 1 unit Maung dibanderol Rp600 juta. PT Pindad mulai produksi kendaraan taktis Maung untuk memenuhi pesanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Maung akan menjadi kendaraan operasional para komandan batalion dan komandan kompi. Kendaraan taktis Maung telah diuji coba Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat Juli lalu. Prabowo memesan 500 unit Maung untuk operasional komandan batalion. Nama Maung yang dalam bahasa Sunda berarti harimau diberikan langsung oleh Prabowo. Maung merupakan kendaraan taktis berpenggerak 4 roda yang digadang-gadang bisa bertahan di wilayah perbukitan. Secara spesifikasi, Maung ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Prabowo Subianto kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra di Kongres Luar Biasa. Prabowo berpeluang maju dalam pemilihan presiden 2024 jika seluruh kader Gerindra memintanya kembali bertarung. Kongres Luar Biasa Partai Gerindra hari ini menetapkan Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum untuk periode 2020 hingga 2025. Pengukuhan kembali Prabowo Subianto sesuai usulan semua Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai. Tidak semua kader Gerindra bisa hadir di kongres yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat karena penerapan protokol kesehatan, sehingga banyak yang mengikuti KLB secara virtual. Lalu soal pemilihan ketua umum ya, ini kan sudah berjalan ya. Terakhir kita mengadakan Rapimnas 4 Juni 2020, di mana dalam Rapimnas 4 Juni 2020 itu keputusannya adalah seluruh DPD Gerindra se-Indonesia 34 provinsi sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dan tidak ada nama lain yang diusulkan oleh daerah. Di mana DPD Gerindra itu sebelum 4 Juni 2020 mengadakan Rapimnas, ya Rapimnas yang kita laksanakan 4 Juni itu sebelumnya kan sudah ada Rapimda. Di Rapimda juga DPD bersama DPC dan seluruh sayap partai sudah memutuskan seluruh provinsi Pak Prabowo. Dibawalah ke Rapimnas tanggal 4 Juni juga, keputusan juga itu, hanya 1 nama. Dalam forum tertinggi Partai Gerindra ini, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual. Selamat atas penyelenggaraan Kongres hari ini. Saya mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk terus mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk Indonesia maju, mengabdi untuk Indonesia Raya. Selain Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga memberikan sambutan secara virtual dan mendoakan kesuksesan Partai Gerindra. Saya meyakini Kongres Luar Biasa ini akan berjalan dengan sukses, menghasilkan keputusan yang menguatkan seluruh konsolidasi politik nasional kebangsaan kita. Semuanya untuk Indonesia yang lebih berdaulat, lebih berdiri di atas kaki sendiri, dan semakin menunjukkan kepribadian bangsa yang berkarakter Indonesia.
Ini adalah periode kedua Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sejak berdiri pada 6 Februari 2008. Sebagai Ketua Umum, Prabowo juga punya peluang kembali mencalonkan diri di pemilihan Presiden 2024 jika anggota partai memintanya kembali bertarung di pemilu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, apakah terpilihnya kembali Prabowo Subianto semakin memuluskan langkahnya untuk maju ke Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, dan kami juga masih menunggu Ketua DPP Partai Gerindra Habibur Rahman untuk bergabung bersama kami di iNews Sore. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, terpilihnya kembali Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai, berarti 2024 ini akan nyalon lagi atau akan menjadi the man behind the gun aja? Pertama, kalau saya cukup yakin bahwa Prabowo akan maju kembali di 2024. Kongres luar biasa yang diselenggarakan Gerindra hari ini menegaskan bahwa Prabowo ini adalah the one and only yang tidak akan pernah tergantikan di Gerindra. Prabowo tentu saja bukan hanya sebagai Ketua Umum, tapi juga mampu mengkatalisasi yang bisa meningkatkan daya elektabilitas yang dimiliki oleh Gerindra. Suka tidak suka, kita melihat elektabilitas 5-10 tahun belakangan Gerindra ini memang tidak terlepas dari sosok Prabowo yang 2 kali bertanding di Pilpres. Jadi untuk merawat stamina politiknya ke depan, saya kira memang Prabowo segera dinobatkan sebagai Ketua Umum. Dan saya cukup yakin bahwa penetapan Prabowo hari ini adalah menegaskan bahwa Prabowo siap bertanding ulang di 2024. Apalagi kalau melihat penantang-penantang politik lainnya, sekalipun ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada kemudian Risma dan Ridwan Kamil, tingkat elektabilitasnya jauh di bawah Prabowo. Selisihnya hampir 10-15%. Baik, Mas Jadi Adi. kalau ini dihitung rata-rata, elektabilitas Prabowo ke depan memang, kalau dengan ditopang kinerjanya yang baik dengan posisinya sebagai Menhan, tentu saja ini akan semakin menguluskan Prabowo sebagai kandidat terkuat menuju 2024. Baik, Mas Adi, kalau kita lihat 3 kali Prabowo Subianto maju di pemilihan calon presiden dan wakil presiden gagal, kemudian 2 kali berhasil menjadi kingmaker. Kalau dilihat dari pertimbangan itu, dengan sekarang banyaknya muncul calon-calon muda nanti di 2024, apakah masih bisa bersaing? Kalau melihat kecenderungannya, saya kira Prabowo tetap kompetitif gitu ya untuk bertanding melawan siapapun kandidat yang akan bertarung 2024. Anggaplah misalnya head to head melawan AHY. Kalau melihat elektabilitas sampai saat ini, AHY belum separuh elektabilitas yang dimiliki oleh Prabowo. Yang nyaris dan hampir mendekati Prabowo itu kan cuma ada 2 kandidat, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dan kita tahu Anies punya daya elektabilitas, tapi Anies tidak punya kendaraan politik. Apalagi ambang batas presiden cukup berat, 20%. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang hampir sama, mendekati Prabowo. Cuman ingat, karpet merah Partai PDI Perjuangan ini belum tentu diberikan kepada Prabowo, diberikan kepada Ganjar Pranowo. Karena di situ ada Mbak Puan yang memang diproyeksikan maju untuk 2024. Jadi kalkulasi politik soal penantang Prabowo bagi saya adalah soal kesulitan bagaimana mendapatkan kendaraan partai untuk maju. Nama-nama populer lain misalnya seperti Ridwan Kamil dan Risma, itu akan kesulitan untuk mendapatkan kendaraan partai. Sementara Prabowo Subianto cukup hanya bermodalkan satu sokongan partai politik, dia akan mampu bertanding, maju, cukup sukses kira-kira begitu, untuk menokohkan dirinya sebagai kandidat yang sampai saat ini elektabilitasnya belum bekerja gitu ya. Tapi ingat, memang politik kita ke depan akan dinamis. Kalau disebut Prabowo ini sukses story-nya sebagai kingmaker 2 periode, saya kira memang satu-satunya pembuktian yang perlu dilakukan oleh Prabowo adalah bahwa dia sukses sebagai kingmaker dan dia juga sukses sebagai calon presiden ini yang ketiga kalinya. Oke, kita masih mencoba kontak dengan Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Gerindra, namun kita sudah bergabung bersama dengan anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Bung Andre Rosiade. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Ya. Abraham. Ya, pertama saya ucapkan selamat untuk terselenggaranya Kongres luar biasa Partai Gerindra hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, publik penasaran tentu saja. Tidak ada kejutan hari ini dengan pengukuhan Pak Prabowo, Ketua Umum merangkap Ketua Dewan Pembina. Ini sudah direncanakan sebelumnya?
Ya kan memang dari Februari dalam Rapimda seluruh provinsi di Indonesia, semua provinsi dalam Rapimda itu yang melibatkan DPC, DPD dan seluruh sayap partai di daerah sudah mengusulkan dari 34 provinsi itu adalah nama Pak Prabowo sebagai calon tunggal. Lalu dalam Rapimnas yang dilakukan secara virtual tanggal 4 Juni juga sudah disampaikan aspirasi dari 34 provinsi bahwa Pak Prabowo calon tunggal. Nah, Kongres hari ini tentu menindaklanjuti usulan di Rapimnas. Dan memang sampai Kongres luar biasa tadi, tidak ada muncul nama satupun selain nama Pak Prabowo. Sehingga kami seluruh peserta Kongres bersepakat mendukung satu nama yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan alhamdulillah beliau mau menerima bersedia menjadi ketua umum dan ketua Dewan Pembina kembali. Dan apakah ini artinya bahwa sebelum menyelesaikan Kongres sudah menunjuk juga Pak Ahmad Muzani kembali mendampingi beliau sebagai sekjen. Artinya memang formaturnya tidak ada yang berbeda, ya persis sama dengan periode sebelumnya. Apakah ini artinya bahwa langkah Pak Prabowo akan semakin mulus untuk 2024 nyapres kembali? Kalau sesuai dengan aspirasi tadi dari teman-teman di seluruh pengurus, seluruh peserta Kongres yang hadir ya, memang kita selain meminta beliau menjadi ketum dan ketua Dewan Pembina, kami minta beliau mencalonkan diri menjadi presiden 2024. Tapi beliau sudah menyampaikan nanti kita akan bahas 1 tahun sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi 1 tahun sebelum 2024 berarti 2023. Mungkin ada forum semacam Rapimnas, forum khusus semacam Rapimnas yang akan dilaksanakan oleh Partai Gerindra untuk membahas siapa calon presiden definitif Partai Gerindra di 2023 nanti. Berarti seluruh kader sudah setuju 2024 akan mengusung kembali Prabowo, berarti keputusannya tinggal ada di Pak Prabowo-nya gitu? Ya, nanti Pak Prabowo minta kita akan adakan forum khusus setahun sebelum pemilu. Nanti akan dikaji secara objektif dan rasional oleh beliau dan seluruh petinggi partai apa keputusan terbaik. Tapi 1 tahun sebelum pemilu. Meskipun kami seluruh kader meminta. Tadi beliau langsung ditetapkan jadi calon presiden, tapi beliau tidak mau. Nanti saja setahun sebelum pemilu kita akan bahas dalam forum khusus siapa yang terbaik, yang baik untuk bangsa ini. Gitulah kata Pak Prabowo. Oke, bagaimana dengan suksesi dan kaderisasi kader lainnya? Pak Prabowo sudah menyampaikan nanti pengurus DPP itu mayoritas adalah anak-anak muda yang berusia 50 tahun ke bawah. Senior-senior akan banyak di Dewan Pembina, Dewan Penasehat di partai nanti. Jadi jajaran DPP nanti mayoritas akan banyak diisi anak-anak muda. Ya artinya dengan ada tadi Anda sebutkan suara mayoritas untuk mengharapkan Pak Prabowo maju 2024, jalan buntu untuk kader Partai Gerindra lainnya untuk bisa paling tidak mendapatkan kesempatan berkontestasi di Pilpres 2024? Tidak ada jalan buntu, Mas. Jadi saya sampaikan, kaderisasi terus berlanjut. Partai Gerindra menghasilkan tokoh-tokoh muda yang berkualitas, yang bisa duduk di pimpinan MPR, DPR, wali kota, bupati, gubernur. Ya, banyak tokoh-tokoh yang kita hasilkan. Nah, memang, tapi faktanya aspirasi, ya. Aspirasi kader-kader Gerindra meminta Pak Prabowo, itu faktanya. Bukan karena buntunya kaderisasi, gitu. Pak Prabowo sangat mendukung kaderisasi. Bahkan kami punya sekolah kader yang sejak dibentuk itu sudah melahirkan 14.000 lebih kader yang terdidik dan bersekolah di sekolah kader. Saya bilang Partai Gerindra tidak mendukung kaderisasi. Tapi faktanya aspirasi sekali lagi menginginkan Pak Prabowo gitu. Tapi keputusan akan diambil nanti di forum khusus di tahun 2023. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, dengan dari Gerindra ini sudah satu suara untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo Subianto di 2024, meskipun Prabowo Subianto belum mengatakan iya. Apakah ini berarti belum ada figur yang bisa menggantikan Prabowo Subianto? Apa penyebabnya menurut Anda, Mas Adi? Saya ingin komentar 2 hal. Pertama, ada satu istilah dalam politik itu bahwa soldier never die. Jadi tentara itu nggak akan ada matinya. Atas nama panggilan mengabdi kepada negara, selama itu juga seorang tentara yang terjun dalam politik, dia tidak akan pernah surut dan berhenti untuk mencalonkan diri sebagai kandidat politik gitu ya. Entah itu Pilpres, entah itu gubernur, wali kota, dan seterusnya. Saya menduga atas nama pengabdian terhadap bangsa dan negara,
secara pribadi Prabowo sebenarnya interest untuk bertanding ulang di 2024. Cuman memang karena timingnya masih panjang, masih jauh, butuh momentum untuk mengungkapkan itu kembali. Bang Andre menyebut nunggu 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, atas nama aspirasi teman-teman Gerindra. Kalau bicara tentang siapa sosok yang paling pantas dan paling layak maju di Gerindra, ya tentu saja Prabowo. Makanya di awal saya menyebutkan bahwa Prabowo ini adalah the one and only. Orang yang satu-satunya yang bisa meningkatkan daya saing, daya elektabilitas. Yang diharapkan oleh Mohon maaf saya potong, Bung Adi. Ya, sampai di sana, kalau kita belajar dari rekam keikutsertaan Pak Prabowo dengan sekali menjadi calon wakil presiden, waktu itu dengan Bu Mega, 2 kali menjadi calon presiden, dan ketiga-tiganya gagal begitu. Apakah ini tidak menjadi catatan bagi kader Partai Gerindra? Tentu akan menjadi catatan, karena saat itu yang dilawan adalah tokoh yang cukup kuat. Misalnya melawan SBY, figur publik yang cukup kuat. 2 kali melawan Jokowi, tokoh dari masyarakat sipil yang juga kuat. Kalau kita men-tracking untuk 2024 misalnya, kandidat saat ini yang muncul populer nama-namanya seperti Anies, Ganjar, dan seterusnya, memang tingkat elektabilitasnya selisihnya hampir 10%, Mas Abe. Jadi itu yang kemudian sebenarnya sedang dikalkulasi ulang. Prabowo misalnya angka elektabilitasnya di angka 25%. Penantangnya cuma di angka sekitar 10-11%. Hal ini tentu akan dikalkulasi oleh teman-teman partai. Makanya ketika bicara tentang sosok siapa yang pantas maju di 2024, saat ini tentu jawabannya adalah Prabowo. Kecuali nanti Prabowo ini dengan segala kerendahan hati tidak tertarik dan tidak minat untuk bertanding ulang di 2024. Maka ada sosok sebenarnya yang bisa melapisi Prabowo, namanya Sandiaga Uno. Kalau di survei yang kita lakukan pada Februari tahun ini, memang tokoh yang muncul di internal Gerindra itu di bawah Prabowo adalah Sandiaga Uno. Meski disparitas dan jarak elektabilitasnya cukup jauh ya. Ada nama misalnya Ahmad Muzani, ada namanya misalnya Edi Prabowo, ada juga Sufmi Dasko. Nama-nama di internal yang juga muncul, tapi sekali lagi elektabilitasnya cukup kecil. Mungkin karena ini semua ditutup oleh auranya Prabowo yang saat ini sebagai ketua umum partai, kemudian sebagai Menhan yang prestasinya sedang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga adalah memang cukup prospektif untuk maju kembali di 2024. Penantangnya saat ini sekalipun popularitasnya mantap gitu ya, kesulitan untuk mendapatkan dukungan. Anies dari mana dukungan partainya? Ganjar Pranowo kalau masih ada Puan agak susah untuk mendapatkan karpet merah. Risma misalnya, Ridwan Kamil susah untuk membayangkan nama-nama yang disebut populer maju ini. Karena ada ambang batas presiden yang cukup berat, 20%. Jangankan mereka yang saya sebut tadi, orang-orang populer selama ini sebagai ketua umum partai, itu berguguran satu persatu karena persyaratan ambang batas elektoral itu. Hal-hal yang inilah yang kemudian menurut saya bahwa sampai saat ini tentu saja Gerindra, Prabowo sedang mengkalkulasi ulang kemungkinan untuk maju kembali di 2024. Dan saya cukup yakin bahwa Gerindra dan Prabowo masih ingin bertanding untuk 2024, Mas Abe. Baik. Pemirsa, Bang Andre dan Mas Adi, kita jeda terlebih dahulu dialog ini. Kita akan ikuti pernyataan pers dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang telah selesai mengikuti Kongres luar biasa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kita memang batasi, tapi sebagian besar semuanya juga kita perkenankan ikut lewat virtual. Jadi saudara-saudara, sebagaimana saudara ketahui, tadi saya telah diberi mandat kembali untuk memimpin sebagai ketua dan pembina sekaligus ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk 5 tahun akan datang. Saya diberi tugas dalam waktu 30 hari harus menyusun kepengurusan baru dan menyempurnakan ADRT dan mengambil langkah-langkah strategis lainnya. Saya kira intinya itu, walaupun saya telah diberi 30 hari, tapi saya segera putuskan supaya tidak ada kevakuman. Saya telah putuskan saudara Haji Ahmad Muzani kembali sebagai Sekretaris Jenderal mendampingi saya untuk 5 tahun yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, garis besar itu. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara dengan sabar mengikuti. Dan yang jelas tadi saya menyampaikan bahwa kita akan bekerja keras sebagai bagian dari pemerintah untuk mensukseskan pemerintah di bawah kepimpinan
Presiden Joko Widodo. Tadi beliau memberi kehormatan, memberi sambutan. Juga Presiden RI kelima, Ibu Megawati memberi sambutan. Ini kehormatan dan ini juga sesuatu untuk menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid. Kita sangat bertekad untuk mensukseskan pemerintah ini karena memang tidak ada pilihan lain. Kita harus punya pemerintah yang berhasil, pemerintah yang kuat untuk menghadapi tantangan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia. Sebagaimana dihadapi oleh hampir semua negara di seluruh dunia. Pandemi ini jangan kita anggap enteng. Kita tidak boleh panik. Kita percaya kita punya kekuatan, kita punya potensi. Dan untuk itu kita harus semakin solid dan semakin kompak. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari sekjen atau yang lain. Mungkin komentar atau saudara-saudara ingin bertanya, saya beri kesempatan. Tapi jangan banyak-banyak pertanyaannya, ya. Udah cukup capek kita dari pagi. Oke, silakan. Ya, pertanyaan khusus Kongres ya. Tadi ya pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra periode 2020 hingga 2025, Prabowo Subianto. Saya kembali ke Mas Andre. Mas Andre. Mas Andre. Ya, kami masih perbaiki kesambungan komunikasi kami dengan Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra. Tapi saya kembali ke Adi. Adi, jika demikian bagaimana Anda menjawab bahwa ada faktor kekecewaan dari ceruk pemilih Prabowo Sandi 2019 silam dengan sikap Prabowo yang saat ini sudah berkoalisi dengan pemerintah, dari oposisi awalnya menjadi koalisi? Ya, tentu saja Prabowo harus segera merecovery basis elektoral yang kemudian sempat kecewa, terutama kelompok-kelompok Islam yang berada di belakang Prabowo, ya, teman-teman 212, alumni 212, PA 212 dan seterusnya. Di luar itu saya kira kelompok-kelompok selama ini yang mendukung Prabowo, Mas, itu kembali ke barak masing-masing gitu ya. Jadi salah satu pembuktian bagaimana Prabowo bisa meningkatkan kembali elektabilitasnya, menumbuhkan rasa suka dan ingin kembali mendukung Prabowo cukup sederhana. Prabowo harus menunjukkan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Baik. Itu memiliki prestasi yang cukup luar biasa. Baik, Mas Adi. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira Prabowo akan kembali. Mohon maaf saya potong, akankah Prabowo Subianto mengambil lagi ceruk pemilih yang sama dengan tahun 2014 dan tahun 2019 yang cukup kecewa dengan keputusan Prabowo bergabung dengan Jokowi dan Maruf Amin? Politik itu kan cukup dinamis ya. Saat ini misalnya PKS adalah salah satu pihak yang agak menjaga jarak, bahkan dalam banyak hal menyampaikan sikap kekecewaannya terhadap Prabowo. Tapi untuk 2024 belum tentu PKS ini kecewaannya itu tidak terobati gitu ya. Saya kok menduga kalau ada kepentingan yang kemudian cocok, ada chemistry yang juga sama, saya kira PKS akan comeback dan mendukung kembali Prabowo. Politik itu kan soal negosiasi. Like or dislike itu adalah based on apa yang kemudian membuat para pendukungnya ini mendapatkan media. Mendapatkan mediasi untuk menjadi satu satuan yang kemudian bisa dikapitalisasi dalam politik. Kelompok-kelompok ormas seperti 212 saya kira, kalau interest dan kepentingan politiknya sama, mereka akan comeback. Dalam politik kita ini tidak ada yang permanen dibenci. Dalam politik kita tidak ada yang permanen kemudian disuka. Semuanya serba tebang pilih. Apa indikasinya? Misalnya, setiap pemilu legislatif, pemenang partai itu selalu berubah. Di level pilpres juga begitu. Ya. Baru kemudian ini yang saya kira harus menjadi barometer. Satu-satunya yang bisa untuk meningkatkan kembali recovery elektabilitasnya Prabowo sederhana. Tunjukkan sebagai Menhan yang berprestasi dengan baik. Saya kira orang akan melihat sejauh mana Prabowo ini memang bisa bekerja untuk bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar pertemuan media expert khusus untuk persiapan peliputan sidang tahunan MPR. Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala dalam peliputan sidang tahunan di era pandemi.
Di tengah pandemi COVID-19, sidang tahunan MPR nantinya bakal digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak dihadiri banyak tokoh petinggi negara, seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta lembaga negara lainnya yang dijadwalkan akan memberikan laporan langsung kepada masyarakat harus dibatalkan dan diganti melalui online. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo usai menghadiri media expert meeting di Bandung Jumat siang. MPR itu menyampaikan laporan kinerja langsung kepada masyarakat melalui sidang tahunan MPR. Penyelenggaraan juga akan dilakukan dengan protokol COVID yang sangat ketat, sehingga terpaksa kita tunda atau kita tangguhkan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan itu. Selain itu, media expert meeting juga dihadiri Wakil Ketua Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid yang hadir melalui telekonferensi. Diskusi terbatas antara kita mengenai kinerja-kinerja yang sudah disampaikan oleh lembaga tinggi negara tersebut kepada masyarakat. Tujuannya agar supaya lebih memperdalam daripada apa yang disampaikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi lebih luas tentang kinerja daripada lembaga-lembaga tinggi. Pada sidang tahunan MPR tahun ini akan digelar pada Jumat tanggal 14 Agustus pekan depan dengan durasi yang lebih singkat, serta akan dipimpin oleh Ketua MPR, DPR, dan DPD. Dari Bandung, Jawa Barat, Nur Ayadin, iNews melaporkan. Puluhan warga Jember, Jawa Timur berusaha membongkar paksa makam keluarganya yang divonis COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews.